Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Yafi dengan NIM 216121093 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi studi Islam, tentang umat Islam dalam memahami ajaran agama. Ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Nah, jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta dengan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut antara kelompok moderat, puritan, dan liberal. Langsung saja. Nah, umat Islam ini secara umum dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok utama ya, berdasarkan pendekatan mereka terhadap ajaran masing-masing, yaitu moderat, puritan, dan liberal. Nah, kategorisasi ini adalah generalisasi yang masih sangat luas dan masih banyak kelompok-kelompok di dalamnya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada Islam moderat. Nah, Islam moderat ini memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama itu pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, memadukan tradisi dengan kehidupan kontemporer atau saat ini. Dan yang kedua, kemampuan beradaptasi. Mereka itu sangat terbuka untuk mengadaptasi penafsiran Al-Quran dan hadis agar sesuai dengan konteks modern, tapi dengan tetap mempertahankan keyakinan dan praktik inti ajaran Islam. Kemudian karakteristik yang ketiga, komunitasnya itu komunitas dan perdamaian, yaitu penekanan pada kesejahteraan komunitas masyarakatnya yang hidup secara berdampingan dan dialog antar agama yang itu bisa menimbulkan perdamaian tentunya. Kemudian turunan-turunan dari Islam moderat. Yang pertama itu ada tradisionalis. Kelompok ini mungkin sedikit lebih condong ke arah mempertahankan praktik-praktik tradisional tetapi masih terlibat dengan masyarakat modern. Yang kedua ada reformis. Kelompok ini fokus pada reformasi praktik-praktik tertentu yang sudah ketinggalan zaman, namun tetap berada dalam kerangka pemikiran Islam tradisional. Kemudian contoh dari Islam moderat. Banyak Muslim arus utama di seluruh dunia, termasuk di negara-negara seperti Indonesia, Turki, dan Mesir, di mana praktik-praktik budaya itu berbaur dengan ajaran Islam. Jadi budaya yang bisa berbaur dengan ajaran Islam itu bisa disebut Islam moderat. Kemudian yang kedua tentang Islam Puritan. Nah, Islam Puritan ini memiliki karakteristik kepatuhan yang ketat terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian fokus pada praktik-praktik awal yang bertujuan untuk meniru praktik-praktik Nabi Muhammad dan komunitas muslim awal atau salaf. Yang ketiga menentang inovasi. Ini sering dalam Islam Puritan ini sering mengatakan sering menentang bid'ah atau inovasi agama dan menganjurkan untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai bentuk Islam yang murni. Kemudian turunan-turunan dari Islam Puritan. Yang pertama adalah Salafi, yang menekankan kembali pada praktik-praktik salaf, 3 generasi pertama Muslim. Dan Wahabi, sebuah bagian dari Salafisme yang berasal dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang lazim di Arab Saudi. Biasanya Wahabi ini dari Arab Saudi. Kemudian Deobandis, sebuah gerakan di Asia Selatan yang menekankan praktik-praktik Islam ortodoks. Lalu contoh-contoh dari Islam Puritan. Kelompok-kelompok seperti otoritas keagamaan yang berbasis di Saudi, beberapa faksi dalam Taliban, dan gerakan-gerakan seperti Front al-Nusra. Nah, kemudian yang ketiga itu Islam liberal. Ini memiliki karakteristik seperti penafsiran progresif. Ya, kaum liberal ini menganjurkan penafsiran progresif dan seringkali bersifat metaforis terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian pemahamannya itu kontekstual, menekankan pada pemahaman konteks dan latar belakang historis teks-teks Islam untuk menerapkannya di dunia modern. Jadi mengambil konteks pada masa teks itu diperdengarkan atau sahabat-sahabat mendengarnya dan
diterapkan untuk di dunia modern di kehidupan saat ini. Dan karakteristiknya hak asasi manusia dan kesetaraan. Berfokus pada penyelarasan ajaran Islam dengan nilai-nilai kontemporer tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender dan demokrasi. Lalu turunan-turunan dari Islam liberal. Yang pertama ada modernis, itu berusaha menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Yang kedua feminis Islam, mengadvokasi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam kerangka kerja Islam. Contoh dari Islam liberal yaitu intelektual dan cendekiawan di negara-negara Amerika Serikat, Kanada dan beberapa bagian Eropa, serta gerakan progresif di dunia muslim seperti beberapa di Iran dan Pakistan. Lalu kenapa sih ketiga kelompok ini memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan? Nah, ini ada beberapa alasan perbedaan tentang ketiga kelompok ini. Yang pertama, karena konteks sejarah. Jadi perkembangan berbagai mazhab dalam Islam Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan berbagai sekte dalam Islam Syiah menciptakan keberagaman interpretasi. Jadi berbagai penafsiran yang didapatkan oleh kelompok-kelompok ini. Lalu yang kedua itu pengaruh budaya. Nah, budaya dan tradisi lokal telah membentuk bagaimana ajaran Islam ini dipraktikkan dan ditafsirkan. Sebagai contoh, di Asia Tenggara, Islam Asia Tenggara telah dipengaruhi oleh tradisi pra-Islam, yaitu sebelum Islam. Kemudian perbedaan pendidikan. Nah, akses terhadap pendidikan agama dan jenis beasiswa agama yang tersedia dapat menyebabkan perbedaan penafsiran. Misal seminar tradisional mungkin menekankan aspek yang berbeda dari universitas modern. Kemudian faktor politik, faktor globalisasi, dan faktor identitas pribadi dan kelompok. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.